Aku bukan menantu sampah. Bab 931 Rahasia Sutinah. Sutinah bersembunyi di balik jeep, menutupi matanya dengan tangan. Dia berusaha melihat ke depan. Ketika dia melihat sosok itu, dia berkata dengan kagetnya, "Rocky." Semua orang yang ada di sekitarnya juga sangat terkejut, semua mata membelalak ke arah depan. Marson juga gemetaran. Dia mengangkat kepalanya melihat ke sana dengan tajam. Hanya melihat Rocky yang turun dari langit seperti seorang prajurit ilahi. Seluruh tubuhnya bersinar memegang pedang petir besar, tampak begitu agung. Tiba-tiba, dia berteriak dengan keras sambil memegang pedang petir besar di tangannya, dan langsung menghantamkannya ke Marson. Boom! Suara keras dan memekakkan telinga terdengar. Cahaya putih yang kuat bersinar. Semua orang yang ada di sekelilingnya satu persatu memejamkan matanya. Mereka sulit membuka sama sekali karena cahaya yang begitu menyilaukan mata. Ada gelombang getaran besar di tanah, seolah-olah langit dan bumi terbelah dan hancur. Cahaya putih ini berlangsung selama beberapa detik sebelum menghilang. Ketika semua orang membuka mata, mereka tiba-tiba baru menyadari tempat di mana Marson berdiri tadi sudah terbelah menjadi retakan panjang, seperti bumi retak menjadi dua sisi. Sedangkan tubuh Marson sudah hangus, seperti baru saja keluar dari tumpukan batu bara, di tubuhnya bahkan mengepul asap tebal. Semua orang di sekelilingnya sangat terkejut melihat ini. Ini benar-benar sama seperti yang ada di layar lebar. Benar-benar sangat menakutkan. Marson berdiri dengan wajahnya yang sangat muram. Dia baru saja mau memaksa menerima pedang petir besar dari Rocky, tapi hal itu terjadi terlalu tiba-tiba. Akhirnya dia pun juga disambar petir. Walaupun dia tidak menderita banyak luka, tapi Marson sekarang sangat menyedihkan dan malu sekali. Dia menatap tajam ke Rocky. Dengan wajah muramnya dia berkata, "Benar-benar tidak disangka, kamu binatang liar sialan. Ternyata keahlianmu sudah mencapai tingkat seperti itu. Tapi, jangan kira aku akan berhenti sampai di sini. Lihat dan tunggu saja nanti." Selesai bicara, Marson menarik Philoid yang masih tercengang. Di bawah perlindungan puluhan pengawalnya, mereka melangkahkan kaki berjalan keluar dari taman pemakaman. Sutina yang ada di sampingnya pun baru sadar dari keterkejutannya, dan langsung memerintah dengan dinginnya, "Hentikan dia." Tapi belum selesai dia bicara, Rocky mengulurkan tangan menghentikannya. Sutinah menoleh dengan heran, "Kenapa, kamu begitu saja mau membiarkannya pergi?" Rocky menoleh dan berkata dengan dingin, "Ini adalah makam leluhur keluarga Lin. Aku tidak ingin berkelahi dan baku tembak dengan Marson di depan para leluhurku, yang ada nanti malah akan menghancurkan dan menyakiti tanah makam dari keluarga Linku, yang ada malah aku dan kamu yang harus membereskan semuanya." Nada bicara sedingin es ini membuat Sutinah menggigil gemetaran tak karuan, membuat punggungnya jadi merinding sendiri. Tapi, tidak lama kemudian, dia menutup mulutnya dan tertawa manis sambil mengulurkan tangan memukul Rocky pelan. "Yoh, kenapa begitu galak sih? Aku ini melakukan ini kan demi kebaikanmu." Rocky menghela napas berat, lalu berbalik dan melangkah berjalan keluar dari taman pemakaman, sambil berkata, "Sutinah, kamu tahu aku dan Marson di sini, tapi aku tidak menyuruhmu datang ke sini." Sutinah tidak marah, hanya tersenyum dan mengejarnya. "Aku datang untuk membantumu. Aku tahu, kamu tidak akan bisa mengalahkan dan menghadapi Marson sendirian. Jadi, aku sengaja datang ke sini. Kenapa kamu malah tidak senang?" Dia bicara, sambil menabrak tubuh Rocky.
Rocky mengerutkan kening dan langsung menghindar ke depan, lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu menjauhlah dariku." Walaupun wanita ini sangat cantik sekali, tapi tetap saja wanita ini juga punya hubungan dengannya. Walaupun Sutinah bermuka tebal, tapi Rocky tidak mungkin bisa seperti itu. Sudah deh. Sutinah menutup mulutnya menahan tawa. "Ayo naik mobil, ada hal yang mau aku katakan denganmu, kita naik mobil dulu baru membicarakannya pelan-pelan." Selesai bicara, dia menatap Rocky dengan penuh arti. Pandangan mata ini, membuat kulit kepala Rocky mati rasa dan seluruh tubuhnya jadi merasa tidak nyaman. Bisa dikatakan, Sutinah adalah mantan istri Marson jadi bisa dibilang bibinya. Sutinah sekarang seperti ini di depannya, membuat Rocky jadi merinding dan merasa tidak bebas. "Sutinah, kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja di sini." Sutinah sudah membuka pintu mobil, menoleh lalu menggodanya dengan berkata, "Aku juga tidak akan memakanmu, oh. Kamu sudah sebesar ini, kenapa masih takut kepadaku yang seorang wanita ini?" "Aku mendapatkan sebuah informasi, rahasia Marson yang belum diketahui yang lain. Apa kamu benar-benar tidak mau mendengarnya?" Begitu dimotivasi dengan ini olehnya, Rocky mengerutkan kening, lalu melangkahkan kakinya naik ke dalam mobil Rolls-Royce Phantomnya, dan duduk dengan berat hati di kursi belakang. Dengan aroma wangi mawar yang menyengat, Sutinah pun masuk ke dalam mobil dengan menarik congsamnya, lalu duduk di sampingnya tanpa ada ragu sedikit pun. Setelah dia menempel di dekat Rocky, bulu kuduk di kulit Rocky tiba-tiba langsung berdiri, dia pun akhirnya menyamping menghindarinya. Sutinah menutup pintu mobil dan menyuruh sopir untuk pergi ke rumah keluarga Zhao, lalu berbalik tersenyum dan melihati Rocky dari atas ke bawah. "Rocky, kamu benar-benar mengejutkanku, aku tidak menyangka kamu bisa sekuat ini. Karena kamu juga adalah ahli spiritual, kenapa tadi kamu tidak langsung menebas Marson sampai mati dengan sekali tebasan pedang saja? Apa kamu ingin membuatku di depan makam para leluhur keluarga Lin, ikut mati dan dikuburkan bersama dengan Marson?" Jawab Rocky dengan dingin. Tadi dia sebenarnya tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya, paling banyak dia hanya menggunakan 50% dari kekuatan spiritualnya. Walaupun memang dia sangat ingin membunuh Marson ketika dalam kendali emosi marahnya, tapi untungnya pada akhirnya dia bisa melawan dorongan itu. Tanah di tempat itu adalah makam para leluhur keluarga Lin. Nenek moyang keluarga Lin dimakamkan di sana. Jika dia dan Marson bertempur hidup dan mati di sana, pasti yang ada akan menghancurkan tempat itu. Pada saat itu, jika ingin melindungi seluruh makam keluarga Lin, itu adalah hal yang tidak mungkin. Yang ada jika salah satu saja dari mereka mulai menyerang, jadinya makam leluhur keluarga Lin ini jadi akan rata dengan tanah, tulang para leluhur juga akan hancur dan jadi abu, bahkan bisa-bisa tidak ditemukan. Apalagi, Rocky tadi juga bisa melihat dengan jelas kalau Marson tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mungkin karena ada Filoid di sana, dia takut ketika dua kekuatan ini bertempur, malah akan melukai putra kesayangannya. Sutinah bertanya dengan penasaran, "Rocky, kamu benar-benar sudah membuang racun di tubuh Filoid?" Rocky meliriknya dengan dingin, "Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Tidak membunuh Filoid, maka membuat putrimu Selfie jadi pewaris keluarga, sehingga kamu kecewa. Gila saja." Satinah memutar matanya yang indah dan mengeluh kepadanya, lalu bersandar di belakang bangku mobil dan berkata,
Aku akan mengatakan sejujurnya padamu, Selfie bukanlah putri kandungku. Jika bukan demi mendapatkan keluarga Lin, aku mana mungkin mau melahirkan anak bersama Marson. Ucapan ini dalam sekejap membuat Rocky terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Dia lihat Sutinah yang begitu melindungi Selfie, di mana-mana terlihat sangat peduli dengannya. Dia kira Sutinah sangat memanjakan dan menyayangi putrinya ini, tidak disangka ternyata bukan anak kandungnya. Dia memandangi Sutinah dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan sedikit ragu-ragu. Kalau Selfie bukan anak kandungmu, kalau begitu kamu dan Marson. Sutinah sudah lama menikahi Marson, tapi setelah menikah tidak lama, mereka berdua sudah pisah rumah, lalu mulai saling mengajukan gugatan perceraian. Apa jangan-jangan, Selfie adalah anak yang digunakan Sutinah untuk mengkambing hitamkan Marson? Padahal itu adalah putri yang dilahirkannya dengan pria lain. Begitu berpikir sampai sini, hati Rocky bergetar dan berdecak. Wanita ini benar-benar tidak sederhana. Tidak heran ketika dia tadi menghadapi Marson, dia begitu tangguh dan kuat sehingga dia menjatuhkan Marson dalam 2 atau 3 ucapannya saja. Pada saat ini, Sutinah melirik Rocky, lalu berkata dengan santai, "Sudah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Selfie bukanlah putri Marson, juga bukan anak dariku dengan pria lain. Lebih tepatnya, aku sama sekali tidak pernah melahirkan seorang anak." Kalau begitu kamu, Rocky tercengang. Apa jangan-jangan Sutinah mengambil dan memungut Selfie dari tempat sampah? Sutinah mengeluarkan bedaknya, merapikan riasannya dengan anggun, lalu bergumam sendiri, "Ketika aku berumur 13 tahun, keluargaku bertindak sendiri tanpa bertanya padaku, membuatku bertunangan dengan Marson. Aku tidak ingin menikahi orang seperti itu. Setelah menikah, tidak ada hal yang terjadi antara aku dan Marson." Selesai bicara, Sutinah menoleh dan tersenyum menatap Rocky. "Aku bukan menantu sampah." Bab 932 Lebih baik aku bertindak lebih dulu. Pada saat ini, Rocky benar-benar tertegun, menatap Sutinah dan tidak bereaksi. "Kaksu, jadi kamu tidak berhubungan dengan Marson. Lalu kenapa dia bisa berpikir Selfie adalah putrinya? Jika memang benar begini, dengan kepribadian Marson yang mencurigakan dan kejam, takutnya dia akan segera mencari seorang pembunuh dan membiarkan Sutinah mati tanpa pemakaman." Sutinah mengedipkan mata dan berkata sambil tersenyum, "Dalam keluarga Zhao, wanita selalu berperan sebagai kepala keluarga. Jadi sejak kecil aku sudah belajar dari nenekku, dengan diam-diam mempraktikkan teknik unik keluargaku, yaitu teknik wanita suci. Tetapi mereka yang mempraktikkan teknik ini, seumur hidup tidak boleh menyentuh pria, jika tidak semua basis keahlian sebelumnya akan lumpuh." Petik 2. Karena aku berlatih jenis teknik ini, aku pasti tidak boleh berhubungan dengan Marson. Jadi setelah aku menikah dengannya, aku menemukan beberapa obat rahasia untuknya. Saat Marson tidak sadarkan diri, aku dengan sembarangan mencari seorang wanita untuk berhubungan dengannya dan beberapa kali membodohinya. Ditambah lagi, ada begitu banyak wanita di sekitarnya, jadi dia tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Setelah Sutinah selesai berbicara, Rocky tidak bisa berkata-kata. Kaksu, Marson begitu cermat, dan ternyata tidak menyadarinya sama sekali. Sutinah berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah menurutmu dia selalu sepintar sekarang? Saat dia menikah denganku, dia sama sekali tidak dipandang di keluarga Lin, seperti ayam yang lemah,
bahkan tidak bisa mengalahkan pengawal keluarga Zhao Ku. Dia bisa menjadi sekuat sekarang setelah dia pergi ke luar negeri. Rocky tercengang. Dia tidak menyangka keluarga Lin memiliki informasi rahasia seperti itu. Rocky melirik Sutinah. Dalam hatinya merasa sedikit simpatik pada Marson. Seorang pria menikahi seorang istri, tetapi bahkan tidak menyentuh sisi istrinya, lalu mencari semua jenis wanita untuk tidur dengannya, memperlakukannya sebagai orang asing. Pada akhirnya, Marson secara tiba-tiba memiliki seorang putri, alhasil, putri ini dipungut oleh Sutinah, yang lebih memalukan daripada suami yang istrinya tidak setia. Ini benar-benar membuka pemikiran dan pandangan Rocky. Wanita Sutinah ini, benar-benar tidak bisa diprovokasi. Terlalu kejam. Namun, Rocky melihat tubuh montok Sutinah dan bertanya dengan ragu-ragu, "Kaksu, kamu sekarang masih?" "Tentu saja." Sutinah memutarkan bola matanya ke atas. "Jika aku ada sedikit saja berhubungan dengan pria, maka teknik wanita suci yang telah aku praktikkan selama bertahun-tahun, bukankah akan sia-sia?" Rocky tidak bisa menahan diri dan terus menatap Sutinah. Benar-benar tidak menyangka. Wanita ini sangat cantik, memiliki sikap yang berani, dan tidak tahu malu, berani mengatakan apapun, tapi ternyata dia masih. "Kaksu, untuk apa kamu melakukan ini?" Rocky tidak bisa mengerti, jelas-jelas, hubungan cinta antara pria dan wanita merupakan perilaku fisiologis yang normal, dan Sutinah bisa menahannya selama beberapa dekade, benar-benar hebat. Saat ini, mata Sutinah berkedip, menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin dipandang oleh orang-orang dan membuat semua orang di keluarga Zhao tunduk padaku." Waktu itu, ayahku tidak ingin melihat ibuku, ditambah lagi aku menderita penyakit bawaan saat aku lahir, kedua kaki tidak bertenaga. Keluarga Zhao mengusir aku dan ibuku keluar dari rumah keluarga, membuat aku dan ibuku bergelandangan di jalanan selama beberapa tahun. Kemudian, nenekku membawa kami berdua kembali ke keluarga ibuku dan mengajariku berlatih. Kemudian, keluarga Zhao ingin mengatur pernikahan dengan Marson, lalu membawaku kembali. Sejak saat itu, aku tahu bahwa jika aku tidak kuat, maka aku tidak akan pernah bisa mengendalikan takdirku dalam hidup ini. Rocky menahan napas, hatinya merasa sedikit tergerak. Tidak diduga, Sutinah memiliki kejadian seperti ini sebelumnya, dan hampir mirip dengan situasi Rocky saat meninggalkan keluarga Lin setelah orang tuanya meninggal. Sepertinya, kembalinya Sutinah ke rumah Zhao, hari-hari yang dilewati dipenuhi dengan cemoohan, sama seperti saat Rocky menikah dan tinggal di rumah keluarga Liu dan dipandang rendah oleh Jenny sepanjang hari. Rocky tidak bisa menahan diri dan mengatakan, "Kaksu, kamu. Semuanya sudah berlalu." Sutinah tersenyum menawan, dan tatapan tajam muncul di matanya. "Bagaimanapun juga, orang-orang yang pernah menginjak aku dan ibuku di keluarga Zhao sudah mati, dan mereka yang tidak mematuhiku, aku juga akan mengirim mereka ke alam baka. Meskipun aku sekarang bukan pemimpin keluarga Zhao, tetapi jika ada masalah kecil ataupun besar di rumah, tidak ada yang berani mengatakan tidak padaku." Petik 2. Rocky seketika tidak bisa berkata-kata. Dengan kepribadian Sutinah, jika ada dendam pasti harus dibalas. Siapapun yang dulu pernah menindasnya pasti sudah mati dalam keadaan yang mengenaskan. Dan sekarang, sebagian besar orang di keluarga Zhao yang tidak mematuhinya, maka akan dibunuh secara diam-diam. "Kaksu, karena kamu tidak pernah berhubungan dengan Marson, dan baru saja menikah,
dendam macam apa yang kamu miliki terhadapnya. Masalah ini, sekarang tampaknya hanya masalah kecil seperti biji wijen. Sutinah berkata dengan acuh tak acuh, keluarga ibuku adalah keluarga penyihir di daerah Pindaya, yang ahli dalam seni dan penggunaan racun. Setelah Marson menikahiku, dia juga sering bermain-main dengan wanita di luar. Wanita-wanita itu tahu bahwa hubunganku dengan dia tidak begitu baik, memamerkan kekuasaan di depanku. Dia memiliki seorang wanita yang tidak tahu diri, berani meneleponku dan menghinaku, kemudian mati keracunan karena kemarahanku. Begitulah mengakhiri perselisihan. Lalu setelah itu, selama ada wanita di sekitarnya tidak baik padaku, aku mengirim mereka pergi ke tempat yang seharusnya mereka berada. Setelah berbicara, Sutinah menoleh, tersenyum manis pada Rocky, dan mengedipkan mata. Moto keluargaku adalah jika orang lain tidak memprovokasi aku, maka aku tidak akan memprovokasinya. Jika orang lain datang untuk memprovokasi, maka mereka akan dipastikan tidak bisa bersuara sepanjang hidupnya. Setelah mendengar perkataan Sutinah, Rocky langsung menatapnya lagi. Wanita ini cukup kejam, cukup berbisa. Tidak heran jika Marson menjauh darinya, ada wanita yang cantiknya tak tertanding tidur di samping bantalnya, tetapi wanita cantik ini adalah perubahan dari kalajengking beracun, sekujur tubuhnya berduri, dan bisa meracuni seseorang sampai mati kapanpun. Pria mana yang berani berhubungan dan mesra dengannya? Kejadian masa lalu tidak perlu dibicarakan lagi. Aku meminta Selfie untuk berpura-pura menjadi putrinya. Semua ini juga karena ingin mendapatkan keluarga Lin. Tetapi sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Lin, aku tentu saja tidak memiliki harapan lagi. Sutinah melambaikan tangannya, tiba-tiba tersenyum menawan. Rocky, aku sekarang akan membantumu menghadapi Marson. Bukankah seharusnya kamu memberiku sedikit keuntungan? Apa yang kamu inginkan? Rocky tiba-tiba menjadi waspada. Mata Sutinah berputar dan berkata dengan santai, lagipun, aku telah mengembangkan teknik wanita suci selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu bagaimana rasanya seorang pria, bagaimana kalau kita mencobanya. Kakak Su, berhentilah bercanda. Rocky tersenyum pahit. Satu kata, berani atau tidak? Sutinah meletakkan tangannya di bahu Rocky. Rocky melepaskan tangannya tanpa segan, dan berkata, Kaksu, kita adalah rekan, jadi tolong jangan menyimpang. Jika Sutinah benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan seorang pria, haruskah dia menunggu sampai hari ini? Selain itu, wanita seperti Sutinah itu anggun di luar dan berbisa di dalam. Jika benar-benar ingin menyentuhnya, mungkin saja akan terbunuh. Pada saat ini, Sutinah menarik tangannya dan memeluk lengannya. Membosankan? Baiklah, mari kita bicara tentang hal yang serius sekarang. Aku ingin bergandengan tangan denganmu melawan Marson. Bisa melihatnya mati dengan mata sendiri itu lebih bagus, aku baru bisa merasa tenang. Apakah kamu begitu membencinya? Rocky bertanya. Sutinah mengibaskan rambut keritingnya, dan berkata dengan marah, Selfie sudah pergi. Rocky mengerutkan kening, bukankah itu putrimu, kenapa melarikan diri? Tidak perlu dibicarakan lagi, aku juga tidak tahu kapan gadis ini mendengar percakapan antara aku dengan orang kepercayaanku, mengetahui bahwa dia bukanlah putriku, dan aku juga berbohong kepada Marson, kemudian berbalik dan melarikan diri dengan Charlie. Sutinah berkata dingin, dengan penuh aura permusuhan, sekarang dia masih bersembunyi,
Tapi dia nanti pasti akan memberitahu Marson tentang hal ini. Saat itu tiba, Marson akan tahu bahwa dirinya telah ditipu olehku selama bertahun-tahun, dan dengan temperamennya pasti akan membunuhku. Daripada hanya duduk diam dan menunggu kematian, lebih baik aku bertindak lebih dulu.